Saya nggak ada urusan dengan nurani. Hakim punya urusan dengan nurani. Saya punya urusan dengan nurani hakim datang dari persoalan real atau karena berdoa. Kalau semua bisa diselesaikan dengan berdoa, yang kita sebut kemasuk akalan putusan kan diuji di dalam reasoning, legal reasoning, bukan karena doa. Doa itu urusan pribadi. Kita pertanggungjawabkan kesalahan kita sebagai dosa. Karena itu nggak ada putusan hakim yang berbunyi, Anda saya hukum karena berdosa. Kan hukuman karena dia bersalah. Dan kesalahan itu di dalamnya ada variabel sosial, variabel sejarah, variabel politik. Itu dasarnya. Jadi yang kita sebut hati nurani itu bukan sekedar perasaan, tapi itu moral call, panggilan moral yang dasarnya adalah legal reasoning. Saya kasih contoh. Dulu seorang bayi diperebutkan oleh dua ibu yang mengklaim bayi itu punya dia di depan hakim yang paling pintar namanya Nabi Sulaiman. Ditaruh di depan situ bayi itu. Siapa di antara Anda yang punya bayi itu? Ini argumennya kuat, ini argumennya kuat, ini anak saya, ini anak saya. Kata Nabi Sulaiman, taruh di situ. Oke, supaya adil saya belah dua bayi itu. Sebelum pedang Nabi Sulaiman tiba 22 cm untuk membelah si bayi, ibu sebelah kanan berteriak, "Stop, saya pembohong. Itu bukan bayi saya." Ibu itu ngaku dia pembohong, bukan bayi saya. Berarti bayi siapa? Yang sebelah kiri kan? Oke. Nabi Sulaiman kasih ke sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan. Nabi Sulaiman pakai otak. Ibu itu tidak ingin melihat bayinya itu dipenggal, karena itu dia rela kasih pada lawannya yang berbohong sebetulnya. Nabi Sulaiman tidak berdoa, dia pakai otaknya. Itu namanya legal reasoning. Saya hormati pendapat Bapak tentang hati nurani, tapi dalam soal di mana harus diputuskan dengan otak, kita pakai legal reasoning. Itu pentingnya filsafat hukum membantu kita untuk mendalilkan argumentasi. Bayangin misalnya, kalau Nabi Sulaiman nggak punya otak, dia akan bilang, oke, Anda berarti berbohong. Bayi itu dia kasih yang kiri. Yang mengaku berbohong justru yang jujur. Karena itu peristiwa eksistensial. Bagi si ibu itu peristiwa eksistensial. Si ibu benaran itu eksistensial. Bagi si ibu yang berbohong itu peristiwa material doang. Bisa tak? Kita bedain antara yang eksistensial material karena ada tuntunan akal pikiran. Itu pentingnya legal reasoning. Jadi saya balik lagi ke tadi. Kita ingin agar supaya putusan itu didasarkan pada argumen supaya bisa diperiksa sebagai kasus. Kan kalau dasar hati nurani, bagaimana kita periksa sebagai kasus? Pindahin ke lain, hati nuraninya bisa lain. Itu putusan yang Anda pertanggungjawabkan pada Tuhan, bukan yang Anda pertanggungjawabkan di depan mahkamah akal. Kan itu bedanya. Jadi semua kasus harus bisa dibuka kembali supaya kalau kita naik banding ada dasar hukumnya, ada dasar argumennya kan. Kan kenapa kasus itu bisa naik banding? Karena di dalamnya ada reasoning. Itu dasarnya. Kan tidak final. Bayangkan misalnya, hati nurani pengadilan tingkat pertama berbeda dengan hakim-hakim nurani tingkat kedua. Berarti Tuhan memberikan dua hati nurani yang berbeda. Kacau nanti pengujiannya. Tetap yang diuji adalah reasoning dari putusan. Oke, saya balik pada tadi. Siapa yang mau kasih argumen dari soal? Oke.